Halo semuanya, balik lagi bersama channel Kabar Unik. Kali ini kita akan membahas 5 negara maju yang mempunyai kawasan kumuh yang jarang diekspos. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Kabar Unik. Jika sudah, yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cekidot. Berbicara tentang pemukiman kumuh pasti identik dengan negara berkembang, di mana kemampuan ekonomi penduduknya bisa sangat senjang. Tak jarang juga penduduk harus hidup di tempat yang tidak layak huni. Namun, siapa sangka beberapa negara maju juga punya pemukiman serupa, bertolak belakang dengan kemewahan dan kemajuan kota-kotanya. Sejumlah penduduk harus hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Kalau gitu, negara mana saja sih? Yuk, langsung aja. Number 1. Jepang. Di balik keindahan Jepang, ada beberapa tempat yang mungkin tidak terjamah turis. Kawasan tersebut adalah Kamasagasaki di Osaka, Sanya di Tokyo, dan Kotobuki di Yokohama. Kawasan tersebut dipenuhi para tunawisma yang kebanyakan penduduk usia paruh baya hingga lansia. Awalnya, kawasan tersebut dipenuhi oleh hotel-hotel murah yang bisa disewa tanpa deposit dan jaminan. Di tahun 60-90-an, pelanggan penginapan murah tersebut dinominasi pekerja konstruksi dari luar kota yang mencari nafkah di kota besar. Namun, seiring berjalannya waktu, industri konstruksi mulai melemah dan membuat para pekerja kehilangan mata pencaharian. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak bisa membayar sewa, apalagi pulang ke kampung halaman dan harus hidup tanpa atap yang layak di pinggiran jalan. Number 2. Korea Selatan. Guryong terletak tak jauh dari kota Seoul yang mewah. Desa tersebut berdiri sejak tahun 80-an setelah sejumlah penduduk tergusur karena proyek pembangunan untuk pagelaran Olimpiade. Ribuan orang tinggal di sini dengan membangun hunian semi permanen. Banyak dari rumah tersebut yang tidak memiliki sistem pemanas yang tentunya membuat kehidupan mereka makin sulit di musim dingin. Kini, pemukiman ini didominasi penduduk usia lanjut, mengingat anak mudanya sudah mulai pindah untuk bekerja atau bersekolah. Number 3. Spanyol. El Gallinero adalah pemukiman kumuh di dekat Madrid, Spanyol. Beda dengan Jepang dan Korea Selatan, mayoritas penduduk di sini adalah anak-anak di bawah umur. Mereka pun berasal dari etnis Roma atau Gepes, yaitu etnis minoritas asal Eropa Timur yang hidupnya nomaden. Termasuk bangunan ilegal, pemerintah Spanyol berkali-kali berusaha menggusur pemukiman tersebut. Kini, El Gallinero sudah jadi kenangan. Tanah sudah dikosongkan dan dipagari, namun masih tampak sisa-sisa barang dan perabot milik penghuni sebelumnya. El Gallinero bukan satu-satunya kawasan kumuh di Spanyol. Ia hanya salah satu slum yang berhasil digusur pemerintah. Sebelumnya ada Canadarile, Jaime el Conquistador, El Salobral, dan lain sebagainya. Number 4. Hong Kong. Beberapa media seperti Fox dan The Guardian berhasil mengekspos kehidupan warga kelas pekerja di Hong Kong yang ternyata harus hidup di apartemen dengan kondisi yang tidak layak. Keterbatasan lahan dan dana untuk menyewa hunian yang baik memaksa para pekerja asal luar Hong Kong untuk berbagi kamar dengan belasan orang lain. Area pribadi mereka biasanya hanya dibatasi pagar besi. Beberapa berhasil dapat privasi lebih dengan dinding bata, tetapi ruang gerak mereka sangat terbatas. Bahkan satu peta kamar berisi kasur, toilet, dan rak penyimpanan tanpa sekat apapun. Number 5. Amerika Serikat. Dikenal sebagai negara adidaya, Amerika Serikat pun tidak lepas dari masalah tunawisma. Banyak yang sudah memulai kehidupan seperti ini sejak usia 18 tahun dan harus keluar dari rumah orang tua mereka.
Tercatat tak sedikit mahasiswa yang rela tinggal di mobil atau tenda karena tak bisa membayar biaya sewa asrama. Penduduk usia paruh baya dan lanjut pun banyak yang menghuni tenda-tenda semi permanen di kawasan hutan dan lahan kosong di Los Angeles, Washington, dan lain-lain.